Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amr Falah, NIM 4122001058. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat perkantoran dan menjelaskan fungsinya beserta cara penggunaannya. Yang pertama ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak dokumen dari soft copy atau file menjadi file dalam bentuk hard copy yang tercetak dalam kertas. Cara untuk penggunaan printer. Yang pertama, sambungkan kabel printer ke stop kontak. Yang kedua, nyalakan printer dengan menekan tombol power. Yang ketiga, sambungkan kabel printer lalu sambungkan kepada komputer atau laptop. Yang keempat, print gambar atau tulisan yang diinginkan dan lepaskan sambungan dari laptop atau komputer. Dan yang terakhir, matikan mesin printer. Yang kedua ada scanner. Scanner berfungsi untuk mengubah file dalam bentuk hard copy menjadi soft copy dalam bentuk file di komputer. Tata cara penggunaan scanner. Yang pertama, aktifkan alat scanner dengan menekan tombol power. Yang kedua, membuka fitur yang digunakan untuk men-scan. Yang ketiga, arahkan file yang akan di-scan. Dan terakhir, tunggu file menjadi soft copy. Yang ketiga, mesin fotokopi. Mesin fotokopi berfungsi untuk menduplikasi file yang terdapat pada hard copy atau pada kertas. Tata cara penggunaan mesin fotokopi. Yang pertama, nyalakan mesin fotokopi tersebut dengan menekan tombol on. Yang kedua, letakkan kertas pada area yang telah disediakan pada mesin. Yang ketiga, tekan tombol start untuk menjalankan mesin. Dan yang terakhir, jika sudah selesai, matikan mesin pada tombol off dan ambil file yang telah difotokopi. Yang keempat, alat penghancur kertas. Alat penghancur kertas berfungsi untuk menghancurkan kertas menjadi potongan-potongan kecil. Cara penggunaan alat penghancur kertas. Yang pertama, siapkan kertas yang akan dihancurkan. Usahakan tidak ada bahan selain dari kertas. Yang kedua, masukkan kertas dalam mesin tersebut. Lalu hidupkan mesin tersebut dengan menekan tombol on. Yang ketiga, biarkan mesin bekerja untuk menghancurkan kertas. Yang keempat, setelah selesai matikan mesin dengan menekan tombol off. Dan yang terakhir, ambil potongan kertas tersebut dan letakkan pada tempat yang telah disiapkan. Yang kelima, mesin absensi. Mesin yang digunakan untuk pencatatan kehadiran karyawan dan mengkalkulasikan laporannya secara otomatis. Tata cara penggunaan mesin absensi. Yang pertama, aktifkan alat tersebut dengan menekan tombol on. Setelah itu, daftarkan sidik jari Anda pada alat tersebut. Kemudian, setelah terdaftar, letakkan jari Anda pada area yang telah tersedia. Dan yang terakhir, setelah berhasil, angkat jari Anda dan bisa meninggalkan mesin tersebut. Yang keenam, LCD proyektor. Alat ini berfungsi untuk menampilkan resolusi layar lebih besar dari ukuran layar komputer yang normal. Cara penggunaan LCD proyektor. Yang pertama, hubungkan alat tersebut pada arus listrik. Yang kedua, nyalakan mesin tersebut dan hubungkan kabel dari mesin proyektor ke sumber media. Yang ketiga, tekan tombol start beberapa detik dan tunggu layar tersebut muncul. Dan yang terakhir, silahkan arahkan objek yang untuk ditampilkan. 7. Kalkulator. Alat ini berfungsi untuk perhitungan data-data sederhana, dapat lebih mudah dilakukan dan hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tata cara penggunaan kalkulator. Yang pertama, nyalakan kalkulator dengan menekan tombol on. Yang kedua, ketik tombol untuk pengoperasian yang akan dikerjakan. Dan yang terakhir, matikan mesin setelah selesai dipakai dengan menunggu beberapa saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, NIM 4122001059 dari kelas ABT 2B pagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filing cabinet. Filing cabinet berfungsi untuk meletakkan dokumen atau menyimpan dokumen. Cara pengoperasian filing cabinet yaitu dengan menarik ruas dari filing cabinet tersebut dan menyimpan arsip ke dalamnya, setelah itu lalu menutupinya. Selanjutnya ada proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan presentasi secara visual. Cara pengoperasian proyektor yaitu dengan cara
menyatukan kabel ke stop kontak dan menekan on. Setelah itu, sambungkan kabel ke laptop dan atur untuk menampilkan pada proyektor. Selanjutnya ada kamera. Kamera berfungsi untuk mendokumentasikan hasil-hasil kerja. Cara pengoperasian kamera yaitu dengan cara memfokuskan di lensanya. Setelah itu, tekan tombol on atau tekan tombol foto di kameranya. Selanjutnya ada komputer. Komputer berfungsi untuk mengolah data maupun menyimpan data. Cara pengoperasian komputer yaitu dengan cara menekan tombol on pada komputer. Setelah itu, sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada box dokumen. Box dokumen juga berfungsi sebagai alat penyimpanan arsip atau dokumen. Cara pengoperasiannya cukup mudah, yaitu dengan cara membuka tutup pada box dokumen, setelah itu masukkan file atau arsip yang ingin disimpan. Setelah itu tutup kembali. Selanjutnya ada lemari arsip. Lemari arsip juga berfungsi untuk menyimpan arsip. Lemari arsip ini cara pengoperasiannya juga cukup mudah, yaitu dengan cara membuka pintu lemari. Selanjutnya, menyimpan file yang ingin disimpan, setelah itu menutup kembali pintu lemari. Dan yang terakhir ada rak arsip. Rak arsip berfungsi untuk menyimpan arsip dengan kondisi vertikal atau horizontal juga bisa. Cara pengoperasian juga cukup mudah, tinggal meletakkan file atau dokumen yang ingin disimpan. Perkenalkan, nama saya Oskar Supriyanto, NIM 4122001055, kelas ABT 2B pagi. Telepon. Telepon berfungsi untuk menghubungi klien atau menerima telepon dari konsumen, bahkan berkomunikasi antar karyawan dalam satu gedung atau dalam suatu perusahaan tersebut. Cara pengoperasian teleponnya itu, jika ada telepon masuk, segera mengangkat dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan untuk mencatat transaksi-transaksi atau hal-hal penting dalam telepon tersebut. Map. Map berfungsi untuk menyimpan berkas, data, formulir, bahkan file agar tidak membiarkannya berantakan atau tersebar di mana-mana. Cara pengoperasian map yaitu dengan cara mengambil map, lalu membukanya dan memasukkan berkas atau dokumen ke dalam map tersebut dan menutupnya lalu menyimpannya ke dalam lemari berkas. Aneka jenis kertas. Aneka jenis kertas berfungsi untuk proses dokumentasi dan mencetak file. Contoh jenis aneka jenis kertas yaitu kertas HVS. Cara pengoperasian kertas HVS yaitu dengan cara mengambil beberapa kertas HVS dan memasukkannya ke dalam mesin printer lalu digunakan. Amplop. Amplop adalah suatu kebutuhan surat menyurat antar perusahaan satu dengan lainnya. Cara pengoperasian amplop yaitu dengan cara mengambil suatu amplop dan memasukkan surat ke dalam amplop tersebut, lalu amplop tersebut dikirimkan ke perusahaan lain. Buku catatan. Buku catatan berfungsi untuk mencatat hal-hal penting. Cara pengoperasian buku catatan yaitu dengan cara mengambil buku catatan, lalu membukanya dan mencatat semua transaksi-transaksi atau hal-hal penting di dalam buku catatan tersebut. Dan yang terakhir adalah kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang telah dilakukan agar mempermudah pada saat pembukuan. Cara pengoperasian kwitansi yaitu dengan cara mengambil sebuah kwitansi, lalu pada bagian nomor, tulislah nomor transaksi. Pada bagian telah diterima dari, tulislah nama pemberi uang. Pada bagian uang sejumlah, kamu harus menulis jumlah uang yang diserahkan dengan kata-kata bukan angka. Pada bagian untuk pembayaran, kamu perlu menulis tujuan penyerahan uang tersebut. Dan yang terakhir pada bagian terbilang, tulislah jumlah uang dalam bentuk angka.